Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini akan mengangkat judul Jangan Beri Kesempatan Kepada Iblis. Nas firman Tuhan terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat 27. Demikian firman Tuhan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali saya pernah pergi ke satu toko buku rohani dan mata saya tertuju kepada sebuah sampul buku rohani yang berkata, pikiran adalah medan perang. Mari kita renungkan baik-baik. Banyak kali perbuatan yang kita lakukan itu pertama-tama pasti akan kita pikirkan terlebih dahulu. Sehingga saya meyakini ada begitu banyak perbuatan dosa yang kita perbuat itu juga berangkat dari pikiran kita yang terlebih dahulu sudah jatuh ke dalam dosa. Karena apa, saudara? Karena kita yang terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada iblis memelintir pikiran kita sehingga kita tergoda dan akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Pagi hari ini saya mau membagikan kunci kemenangan kita atas setiap perbuatan-perbuatan dosa. Ialah dengan terlebih dahulu membentengi dan menjaga pikiran kita. Yang kita butuhkan di sini ialah ketegasan. Ketegasan untuk langsung berkata tidak kepada dosa, tidak kepada ide-ide atau pikiran-pikiran yang menggoda di dalam otak kita. Ini adalah jelas langkah awal dan langkah yang paling utama agar saudara menang atas segala perbuatan dosa. 2 Korintus 11 ayat 3 berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Apakah saat Hawa digoda oleh ular, ia tahu bahwa memakan buah pengetahuan itu melanggar perintah Tuhan? Jelas ia tahu. Tetapi kemudian kenapa ia tetap saja jatuh, mengambil buah itu dan memakannya? Kita bisa katakan ya, oleh karena keingintahuannya. Orang itu ya kalau dilarang, ia justru tambah penasaran, pengen tahu, sekalipun itu sudah dilarang sebelumnya. Ditambah lagi, Hawa memberikan tempat pijakan kepada iblis, karena ia meresponi perbincangan dengan si ular tadi. Walaupun Hawa memiliki kebenaran di dalam pikirannya, tetapi ular dengan gampang akan memelintir dengan kelicikannya. Kebenaran yang ada di pikiran Hawa, dia pelintir dengan kebohongan atau dusta yang membuat Hawa disesatkan dari kesetiaannya kepada Tuhan. Lebih-lebih, ular di sini merangsang keingintahuan Hawa bagaimana rasa buah itu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup di masa sekarang? Iblis tetap menggunakan metode dan cara yang sama untuk menggoda saudara, merayu saudara, agar saudara jatuh di dalam dosa. Walaupun saudara tahu bahwa itu adalah dosa. Katakanlah begini, kita ambil contoh dosa yang paling membuat jatuh begitu banyak anak-anak Tuhan, yakni dosa perzinahan. Saudara tahu bahwa perzinahan itu dosa yang cukup berat, bukan? Dosa yang sangat adiktif dan mengikat. Bahkan kitab suci berkata perzinahan itu membuat orang itu berdosa dengan dirinya sendiri, dengan tubuhnya. Tapi walaupun kita tahu perzinahan itu dosa, tetapi kenapa banyak kali kita mudah jatuh di dalam dosa ini? Walaupun kita ini adalah anak-anak Tuhan, walaupun ada di antara saudara adalah rohaniwan, bahkan pendeta juga bisa jatuh dalam dosa perzinahan. Itu semua terjadi oleh karena kita memberi pijakan awal kepada iblis. Kita meresponi hasrat dosa ini ketika ia pertama kali menggoda pikiran kita. Iblis menaruh godaan itu di dalam pikiran kita. Ia merangsang hawa nafsu kita dengan bisikan-bisikan halus. Dan saudara, dia tinggal tunggu waktu. Saudara akan mulai memikirkan dosa itu. Dan pikiran saudara mulai berkembang. Ibaratnya nih ya, di dalam pertempuran, iblis melihat ada titik lemah dari saudara, di mana ia melihat ada sebuah tong yang berisi bensin yang sedang bocor. Dan bensinnya tumpah. Dan iblis cukup mengambil sebuah panah dan ia nyalakan api di ujung mata panahnya. Tinggal ia tembak saja ke genangan bensin
bensin itu akan menyala, berkobar, dan membakar saudara dengan hawa nafsu. Jadi saudaraku, perhatikan dirimu. Engkau harus mengenali sisi lemah dari dirimu, di mana bagian dari dirimu itu mudah tergores dan mudah menumpahkan bensin, karena itu akan menjadi sasaran si iblis. Mari kita belajar dari keteguhan seorang yang bernama Yusuf. Yusuf adalah orang yang tampan, yang rupawan, parasnya elok. Dan ketika ia menjadi pengurus rumah tangga di rumah Potifar, istri Potifar menggoda dia setiap hari. Saya menyadari satu hal, iblis biasanya akan menggoda sisi lemah kita. Dengan kata lain, Yusuf memiliki kelemahan di titik ini. Tetapi lihatlah apa yang Yusuf lakukan. Ia menolak ajakan dari istri Potifar untuk tidur atau bersetubuh. Dan kemudian ia melarikan diri. Ia tidak mau memberikan kesempatan untuk dosa perzinahan berkuasa di dalam hati dan pikirannya, sehingga membuat ia jatuh dalam dosa perbuatan. Nah, hal ini tidak hanya berlaku bagi dosa perzinahan saja, saudaraku. Selidiki hatimu. Apa dosa yang sering kali membuat engkau mudah jatuh? Ingatlah bahwa semua itu berawal dari pikiran saudara. Ketika saudara adalah seorang yang pemarah, pendendam, biasanya iblis akan taruh kebencian di dalam hatimu. Dan ia tinggal tunggu waktu. Saudara akan memikirkan kebencian itu terus-menerus sampai itu akan mulai membakar hati saudara dan membuat muka saudara muram. Saudara penuh dengan dendam. Jadi ingat saudaraku, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi ketika muncul ada godaan di dalam pikiran saudara, pikiran yang penuh dengan hawa nafsu, dengan dosa, belajarlah untuk berkata tidak, jangan pikirkan itu. Lebih baik kita memilih untuk memikirkan kebenaran firman Tuhan, sebagaimana yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di kesempatan pagi hari ini Kau mengajar kami bahwa kami harus memenangkan pertempuran di dalam pikiran kami. Bahkan kami tidak memberikan kesempatan bagi iblis sebelum ia menembakkan panah berapinya ke dalam hati dan pikiran kami. Kami belajar untuk tidak memberikan sedikit pun kesempatan bagi iblis untuk menyerang. Kami percaya kehidupan kami diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah, di mana kami boleh mengenakan perisai iman dan juga ketopong keselamatan dan firman Tuhan yang menutupi dan melindungi pikiran kami. Sehingga apa yang kami pikirkan semata adalah hal-hal yang baik, yang sedap didengar, yang kudus, yang memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan berjumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.